Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Umisel Channel. Oke, teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, jadi kayak ini tangan saya ada HP Redmi 10 dan ini keluhannya mentok di recovery mode, teman-teman. Jadi si HP ini, jadi apa ya? Katanya sih kena air. Terus begitu dinyalain cuman mentok di recovery mode kayak gini ya. Ini kita coba reboot. Nah, masuk logo Mi dan masuk lagi ke recovery mode kayak gini. Oke, langsung aja ya kita bongkar jadi biar tahu kerusakannya di mana. Jadi untuk kasus kayak gini kebanyakan bisa jadi kerusakannya tuh ada di bagian volume, teman-teman. Ini kalau kita lihat nih, kita pencet volume bawah bisa, tapi bagian volume atasnya agak sedikit keras ya. Mungkin bisa jadi volume atasnya yang rusak. Oke, kita langsung bongkar aja ya. Oke, ini kita bongkar dulu backdoornya. Nah, jadi untuk kasus kayak gini enggak melulu semuanya kerusakannya ada di volume, teman-teman. Oke, jadi enggak semuanya kerusakannya ada di volume, walaupun emang volumenya tadi kita pencet bagian atasnya nggak bisa ya. Nah, bisa jadi juga ada keluhan yang lain ya. Jadi untuk di kasus recovery mode ini, jadi ada beberapa cara mengatasinya. Pertama, cek dulu volumenya. Kalau misalnya volume nggak bisa, silakan lanjut sama teman-teman, silakan cek firmware-nya. Bisa jadi kasusnya softwarenya, atau bisa juga baterainya. Kalau misalkan baterai sama software udah dicek, coba di flashing masih mentok juga, nah bisa jadi CPU-nya yang bermasalah ya. Nah, ini masih ada sisa-sisa airnya, ini kita bersihin aja. Ini baterainya udah kita cabut. Nah, nanti akan kita coba nyalain, tapi dalam keadaan si mesinnya kita angkat terlebih dahulu. Jadi sedikit kita angkat, yang penting nempel di bagian LCD LCD-nya sama baterainya. Nanti kan kita langsung coba nyalain lewat pinnya, teman-teman. Oke, ini kita angkat dulu bagian mesinnya. Nah, udah copot ya. Ini kita tempelin baterainya. Nah, di sini kan di sebelah kirinya ada beberapa titik. Kita ambil yang paling atas ya, yang 1 sama 2. Kita tungguin. Nah, kalau udah nyala kita tunggu apa dia masih masuk ke recovery. Nah, ini udah kita angkat masih begini juga ya, bisa jadi dia softwarenya yang bermasalah, teman-teman. Ini kita coba ulang lagi, kita coba sekali lagi. Masuk logo Mi, kita tunggu. Nah, masih mentok kayak gini ya. Coba kita reboot dulu. Takutnya softwarenya masih ngebug gara-gara sebelumnya selalu mentok di recovery ya. Ini kita coba reboot. Reboot tuh artinya restart ya. Restart kembali. Reboot artinya booting kembali. Oke, ini kita tungguin. Nah, ini agak lama nih, kayaknya bisa masuk ke menu tampilan normalnya ya. Cuman nggak tahu juga. Ini kita coba tungguin aja. Nah, ini udah ada masuk loading, nanti bisa jadi masuk ke tampilan menu, teman-teman. Nanti kita lihat aja ya. Kalau misalnya bisa masuk ke tampilan menu, bantu fix. Nah, udah bisa masuk. Nanti emang tombol fleksibelnya yang rusak ya, fleksibel volumenya. Tapi ini ada mode aman, nggak apa-apa, biarin. Nanti akan kita urus. Oke. Ini kita ganti dulu fleksibelnya. Nah, untuk cara ngatasin mode amannya itu gara-gara mencet tombol volume bawah sama tombol power secara bersamaan dalam keadaan HP mati. Jadi ketika HP mati terus udah muncul logo Xiaomi atau Samsung dan lain-lain ya. Nah, itu tombol volume bawahnya masih kepencet. Nah, itu bisa masuk ke menu ke mode aman. Terus cara ngatasinya gimana? Sama, matiin dulu handphonenya dalam keadaan mati, sama teman-teman ditekan dan tahan tombol volume bawah sama tombol power ya. Nanti kisaran 5 detik atau sampai 7 detikan, lepas tombol powernya sama tombol volumenya, udah biarin sampai HP nyala. Nanti otomatis mode amannya bakal hilang, teman-teman. Oke, ini kita buka dulu fleksibel volume sama fleksibel powernya karena satu paket. Jadi nanti kita gantinya satu paket juga kayak gitu, teman-teman. Sebenarnya bisa aja kita ganti pinnya doang ya. Jadi, tombol volume atasnya doang diganti itu bisa. Teman-teman yang mau silakan, banyak juga yang udah ngejual pinnya doang, itu lebih murah. Cuman effortnya emang lebih besar ya, karena kita perlu nyalain solder, kita perlu manasin dulu, kita perlu buka fluk gitu. Agak ribet lah pastinya. Emang modelnya sedikit tapi
effortnya lebih besar. Yang mendingan sekalian aja ganti fleksibel ya kayak gini. Oke, kita buka dulu ini. Nah kalau udah tinggal kita ambil dulu, kita siapin fleksibel Redmi 10 nya ya. Oke, ini kita bersihin dulu dari sisa airnya. Nah ini udah ada. Tadi kita cari dulu, lumayan agak lama nyarinya kan, numpuk-numpuk dengan fleksibel yang lain. Oke, ini kita buka dulu. Kalau beli ini nih murah ya, kalau di saya tuh sekitar 15 ribuan. Jadi kalau sama jasa pasang biasanya saya ngehargain sekitar 65.000, karena lumayan untuk tempat spare partnya dari kita sampai ke sana tuh kurang lebih sekitar 1 jam. Jadi ya lumayan lah harga segitu ya, masih ada untung lah walaupun nggak terlalu banyak ya. Oke, ini tinggal dipasang aja sama teman-teman. Nanti setelah dipasang kita akan coba nyalain handphonenya normal apa enggaknya ya, kita belum tahu ya. Syukur-syukur sih normal, karena tadi sebelumnya pas kita udah cobain ya, diangkat mesinnya, coba di reboot normal masuk ke menu, nanti biasanya ya udah nggak ada kasus lain. Tapi kalau misalkan teman-teman ya seperti yang tadi saya bilang di awal, kalau misalkan udah coba diangkat mesinnya ternyata masih mentok di recovery mode, silahkan coba lakukan flashing terlebih dahulu ya, bisa jadi softwarenya bermasalah. Tapi sebelum itu silahkan teman-teman kasih tahu dulu ke pemiliknya. Kalau misalkan tuser, kasih tahu dulu ke pemiliknya, bisa jadi takutnya ada matot, karena Allahu alam ya. Karena kan untuk kasus HP mentok di recovery, di flashing itu bisa ada kemungkinan matot tuh ada aja. Jadi sebelum di flashing kasih tahu dulu ke orangnya ya, kemungkinannya sih kecil, tapi kan walaupun kemungkinan kecil bisa aja terjadi gitu kan. Nah lebih baik kita kasih tahu dulu, walaupun tetap kita kasih tahu yang terbaik atau kita kasih pelayanan terbaik, tapi sebelumnya pasti kita kasih tahu juga, jangan sampai kita juga yang nombok. Udah mah kita capek-capek flashing ternyata HP-nya matot ya, kita nombok juga. Lebih baik kita dari awal udah kita informasin ke pemiliknya kalau misalkan untuk di kasus flashing ini data pasti hilang semua, dan juga takutnya ada matot bagaimana. Kalau misalkan oke pemiliknya, lanjutkan tinggal pasang. Cuman kalau misalkan pemiliknya nggak oke ya jangan, daripada resiko mendingan jangan dikerjain teman-teman. Lebih baik nyari uang mah yang gampang-gampang aja. Kalau misalkan yang susah sekiranya orangnya ribet, mendingan nggak usah. Masih banyak orang-orang yang mau servis ya, daripada orangnya ribet ujung-ujungnya bawel, terus ke kitanya juga kerjanya jadi nggak khusyuk ke yang lainnya karena kepikiran yang satu itu. Lebih baik nyari yang simple-simple aja, yang sekiranya nggak bikin ribet kita teman-teman. Oke, ini udah kita pasang juga LCD-nya sama fleksibel baterainya. Kemudian lanjut kita coba nyalain ya. Ini antenanya juga sama, kita coba pasang juga. Jangan sampai lupa buat nggak dipasang, karena kalau misalnya nggak dipasang nanti jaringan nggak bakal muncul teman-teman. Ini antenanya ya. Oke, ini kita buka dulu ya, kita coba nyalain dulu. Oke, ini udah geter. Nah kita tungguin. Nah kalau lama kayak gini, booting awalnya lama, bisa jadi dia nggak mentok di recovery teman-teman. Biasanya kalau misalnya udah lebih dari 5 detik dia nggak nggak langsung masuk ke recovery. Nah biasanya udah langsung masuk ke menu utama. Oke, ini udah masuk loading, tinggal kita tunggu masuk ke menu utama. Nanti kita cek kalau misalkan normal semua. Nah oke, ini udah masuk, dan mode amannya juga udah nggak ada ya. Mode amannya udah hilang tanpa kita perlu buat tekan volume bawah ya. Alhamdulillah. Ntar kalau misalnya teman-teman ada kasus kayak gini, terus volume mode amannya masih belum sempurna, ya silahkan seperti yang tadi kita bilang, dalam keadaan mati sama teman-teman tekan dan tahan tombol volume bawah sama tombol power secara bersamaan. Dalam keadaan handphone masih masih booting logo Xiaomi tadi tuh, masih tekan terus tombol volumenya sekitaran 5-7 detikan lah. Nanti kalau udah tinggal lepas semuanya. Nanti otomatis ketika masuk ke tampilan menu dia udah nggak bakal ada mode amannya lagi teman-teman. Oke, kurang lebihnya mohon maaf dari kita ya. Jangan lupa ya bantu like and subscribe, dukung channel kita biar lebih berkembang dan bermanfaat teman-teman. Dan teman-teman yang mau ngedukung channel kita silahkan bisa untuk
scan QR yang ada di pojok kanan bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.